Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita melakukan panen lagi ya. Melakukan panen lagi berhubung ini mau tahun baruan, jadi permintaan itu sangat-sangat banyak sekali teman-teman ya. Ini cuma di kolam 2 meter kali sekitar 15 meteran ya teman-teman ya. Untuk kapasitas tebar ini sebanyak 1000 ekor ya. Jadi dalam satu kolam ini hasilnya itu dapat daging itu 500 kilo ya teman-teman ya. Dapat daging 500 kilo. Jadi sangat-sangat lumayan ya teman-teman untuk hasil dari kolam lebar 2, panjangnya itu sekitar 15 meter teman-teman. Kolamnya sangat panjang. Untuk harga jual ini sekitar kita dapat harga mau tahun baru 45.000 ya teman-teman ya. Untuk angkat basah harga 45.000. Jadi ini sekitar 20 juta lebih ya teman-teman ya untuk hasil dari panen gurami kita ini ya teman-teman. Jadi gini, saya memberikan tips ya buat teman-teman semua. Kalau ingin berbudidaya gurami itu ada waktu-waktu yang tepat ya teman-teman untuk dari penebaran benih. Misalkan gini, ini kan tahun baru ya. Ini tahun baru, jadi ini setelah kita panen ya teman-teman ya. Waktu yang tepat untuk tebar benihnya ini langsung kita tebar benih pada saat tahun baru ini. Jadi tahun depan ya atau 12 bulan ke depan itu kita sudah panen lagi ya. Jadi kan gurami ini panennya 10 bulan. Selambat-lambatnya panen itu 12 bulan udah dapat ukuran 8 ons ya, udah ukuran besar kita seperti ini ya. Ini kita nih ukurannya rata-rata ada yang 8 ons, 7 ons. Jadi nggak apa-apa kita panen sampai setahun ya atau 12 bulan. Tapi hasilnya seperti ini memuaskan ya teman-teman ya. Dan kita pun panennya dapat harga yang pas karena memang sebenarnya gini, di hari lebaran dan di pergantian tahun baru ini itu harganya mungkin harganya sama ya teman-teman, tapi permintaannya lebih banyak pada saat tahun baru ini teman-teman. Nah, jadi harus teman-teman ketahui kalau tebar benih buat teman-teman yang masih pemula ya, lebih bagus tebar benih di awal tahun. Di awal tahun. Jadi pada saat pergantian tahun di tahun depan itu kita sudah bisa panen dan mendapatkan harga yang sangat tinggi. Jadi itu tips dari saya ya. Kalau kita masih pemula, masih punya satu kolam, dua kolam ya, usahakan tebarnya di awal tahun. Tapi kalau seperti kita sudah memiliki puluhan kolam dan sudah memiliki relasi atau buangan yang sudah banyak, jadi kita tidak perlu lagi memikirkan harus panennya di awal tahun dan lain sebagainya. Tapi tetap juga kita menyediakan stok untuk awal tahun itu lebih banyak ya, lebih banyak melakukan penebaran benih. Jadi pada saat panen ini kita tidak kekurangan ikan ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi ini di sistem air tenang ya. Ini sistem air tenang, bahkan ini sistemnya minim air ya teman-teman ya. Di kolam air tenang cuma kolam 2 meter kali 15 meter ya. Sistem air tenang itu pun minim air ya. Airnya ini bisa saja dia surut ya teman-teman. Jadi minim air. Jadi apabila ini airnya surut, ini ketinggian hanya 50 cm teman-teman. Dan bahkan kalau sudah mau mencapai 40 sampai 30 cm itu kita tambahkan lagi dengan air sumur bor ya. Jadi ini dia kolam tanah yang minim air ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini. Kondisi kolamnya ini sangat rendah sekali atau sangat dangkal sekali ya. Dan di dasar kolam ini lumpur semua ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat nih ya. Ya, jadi inilah ya proses panen kita. Untuk sistemnya atau untuk perawatan di kolam tanah tanpa sistem ini ya, atau di kolam tanah yang minim air ini keunggulannya lebih banyak untuk di kolam tanah ya teman-teman. Sudah beberapa kali saya apa ya? Saya sampaikan ya di beberapa video saya. Keunggulannya lebih banyak di kolam tanah karena gini ya teman-teman ya. Kalau di kolam tanah ini
dia walaupun tidak kita sortir ya, maksudnya gini, walaupun tidak kita ganti air ya, bukan tidak ini memang tidak kita sortir. Kalau di kolam tanah itu tidak bisa kita sortir, sangat sulit untuk melakukan penyortirannya di kolam tanah. Memang tidak disortir. Gini, maksudnya kalau di kolam tanah ini kan walaupun tidak kita ganti air, ikan itu atau kualitas air itu masih terjaga ya, teman-teman. Masih terjaga dan kualitasnya cenderung stabil. Karena unsur tanah ini ya, dia mampu menetralkan air. Ya, teman-teman ya. Unsur tanah ini beda dengan kita di kolam yang wadah, kolam buatan kita. Misalkan kayak kolam buatan seperti kolam terpal dan kolam beton. Itu kan kolam buatan kita yang dasarnya itu berlantai, yang dasarnya itu memang tidak bisa menyatu dengan tanah. Dasarnya tadi tuh, dasarnya tadi seperti terpal dan beton. Kalau tanah ini air itu atau kotoran ikan ya, atau amonia yang terkandung atau yang tercampur pada air ya, itu kalau di kolam tanah bisa ternetralkan kalau di kolam tanah ini. Jadi walaupun kita budidaya gurami di kolam tanah ini tanpa melakukan pergantian air selama setahun dari tebar sampai panen, itu tidak jadi masalah. Ya teman-teman, itu tidak jadi masalah. Tapi alangkah lebih bagusnya perawatannya itu harus tetap kita jalankan, seperti melakukan penebaran garam ya. Itu garam itu untuk mengurangi amonia pada kolamnya lebih, atau mempercepat amonia itu ternetralkan oleh tanah tersebut ya. Harus kita berikan garam. Dan nggak lupa juga apabila curah hujan tinggi ya teman-teman, ya itu tadi kita berikan garam. Lalu apabila panas sangat tinggi ya, cuaca sangat ekstrim panasnya, itu harus kita lakukan penggerojokan ya, penggerojokan dengan air sumur bor. Itu air kolamnya kita isi lagi ya ke dalam kolamnya, kita tambahkan lagi airnya, karena memang pada saat kita memiliki kolam yang dangkal atau yang pendek ya seperti ini, kedalaman hanya 50 sampai 70 cm, itu cenderung kalau panas tinggi itu air panasnya itu sampai ke dasar. Jadi sangat membahayakan untuk kesehatan ikan. Jadi ya cuma itu aja, perawatannya sangat simpel. Kalau panas tinggi dalam 1 bulan itu panas terus, itu kita lakukan penggerojokan. Dan kalau curah hujan tinggi kan otomatis zat asam meningkat di kolam ya, atau di air itu meningkat zat asamnya, itu kita berikan garam. Jadi cuma itu aja sih. Bedanya dengan perlakuan di kolam terpal atau kolam tanah itu sangat beda sekali teman-teman. Kita harus terus intens untuk menjaga kualitas air tersebut ya. Terus intens ya. Seperti misalkan kalau amonia itu menyebar, kalau di kolam terpal itu langsung penyakit menyerang di sisi ikan tersebut. Tapi kalau di kolam tanah ini, amonianya begitu menyebar, dia langsung bisa dinetralkan oleh tanah. Jadi seperti itu. Jadi jauh lebih aman untuk di kolam tanah. Tapi kelemahannya di kolam tanah ini ya, untuk hamanya itu nggak bisa dibilang ya, sangat banyak sekali. Contohnya seperti ikan gabus ya, lalu ada berang-berang, banyak dan lain sebagainya lah, seperti telur kodok ya teman-teman. Jadi untuk hama di kolam tanah ini jauh lebih banyak. Itulah dia, ada setiap sistem atau setiap kolam ya, itu pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Tergantung kitanya ya, menguasai kolam atau sistem tersebut gimana. Kalau kita bisa menguasai segala sistem ya, mudah-mudahan kita nggak ada kendala ya, panen terus setiap bulan ya, karena kita memiliki kolam yang banyak. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya rasa penjelasannya dapat dimengerti ya, dan dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jadi gini teman-teman, intinya gini lah. Kalau teman-teman memang sudah punya kolam di rumah, atau sudah punya kolam beton atau kolam tanah ya, nggak usah lagi buat seperti sistem bioflok. Misalkan sudah punya kolam tanah seperti ini, ya udah tinggal dirawat aja ya. Tinggal isi airnya secukupnya ya, dipantau airnya jangan sampai habis ya. Lalu ya tinggal melakukan perawatan aja, tebar benih ya, tebar benih, usahakan tebar benih yang seragam kalau di kolam tanah ini. Misalkan ukuran 2 inci, harus kalau bisa rata 2 inci, karena kalau ketinggalan, karena di kolam tanah ini nggak bisa kita sortir ya teman-teman. Kalau ketinggalan besarnya, itu sangat sayang ya, sayang.
Makanya ada tips dan triknya. Makanya kalau kita melakukan penebaran benih di kolam tanah itu harus seragam. Dan apabila ada yang kecil, ya itu kita pindahkan di kolam terpal kita atau di kolam beton kita agar bisa seragam semua. Oke, sampai sini dulu penjelasannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam sukses dari saya pengusaha muda yang muda yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.